Saya mau tanya ke Mas Boyamin, kalau tadi juga kita lihat petisi yang berkembang hari ini menuntut Menkominfo untuk mundur. Menurut Anda, haruskah mundur? Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan sejumlah data dan faktanya berikut. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Halo, salam Sobat Unkartur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Alfian. Kali ini kita ada di acara baru atau segmen baru oleh Universitas Nasional Karangturi, yakni Unkartur Corner. Di Unkartur Corner ini akan membahas berbagai isu terkini yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan tentu saja akan dibahas secara akademik dari sudut pandang universitas dan perguruan tinggi. Baik, untuk topik pada acara Unkartur Corner hari ini kita akan bicara terkait isu yang masih hangat ya. Ini terkait peretasan pusat data nasional sementara yang mendapat serangan ransomware ya, seperti itu. Dan hari ini saya tidak akan sendirian karena nanti saya akan ditemani dengan dua kolega saya dari Prodi Sistem Informasi, yakni Pak Aman Nugroho dan juga Pak Dodi dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, seperti itu. Dan beliau berdua adalah backgroundnya terkait orang-orang IT dan nanti kami akan bicara ya, ngobrol terkait isu ini ya Pak ya, seperti itu. Siap. Baik, saya kira santai saja ya Pak pembahasan untuk ini nanti, tapi tetap kita pembawaannya untuk memberikan informasi bermanfaat bagi para pemirsa ini ya, Sobat Unkartur sekalian. Pak, ini pertama dulu ya Pak, Pak Dodi dan Pak Aman. Mungkin saya ke Pak Dodi dulu. Ya. Ini serangan apa sih? Kok bisa sampai dampaknya besar seperti itu? Itu apa sih Pak ransomware itu? Mungkin Pak Dodi dulu silakan. Oke, secara garis besar, ransomware itu malware atau perangkat lunak yang menyerang data dengan cara mengenkripsi data atau perangkat lunak. Oh ya. Dengan menginfeksi, kemudian enkripsi data sampai akhirnya nanti meminta tebusan dan membayar tebusan. Oh, meminta tebusan ya Pak? Ya. Oh, ujung-ujungnya cari itu UD ya Pak? UD ya, ujung-ujungnya duit lagi. Oh baik. Ya, oke. Itu ada jenis-jenisnya enggak Pak untuk ransomware ini Pak? Ada beberapa jenis, cuman yang lagi hype sekarang, yang kemarin kan membahas tentang PDN ya. PDN itu disinyalir itu kemungkinan besar adalah Lockbit. Lockbit. Nah, Lockbit ini itu kembali lagi, Lockbit ini diawali dari phishing atau asal-asalan download atau apapun itu, yang nanti penyerangan pertamanya adalah tentang eksploitasi kerentanan, infeksi data dan enkripsi data pada akhirnya. Terbukti di PDN kemarin kan data kita dienkripsi semuanya. Jadi penyebabnya itu ya, jenisnya Lockbit tadi ya, Lockbit satunya. itu salah satunya ya, yang disinyalir untuk menyerang ini ya, Iya. PDN ini ya, Pusat Data Nasional Sementara tadi ya. Baik, mungkin saya juga ke Pak Ahmad juga ini Pak. Ini penyebabnya gimana kok bisa kena serang seperti ini Pak, Pusat Data Nasional? Ini ya sesuatu yang miris ya sebenarnya. Jadi beberapa penyebab ini ada tiga yang tiga besar lah yang menurut kami menjadi concern harusnya. Yang pertama adalah memang benar karena tadi bilangnya cyber security, keamanan jaringan itu di era sekarang memang harus ada dan harus memang jadi concern dari pihak-pihak terkait agar data kita aman. Nah, keamanan jaringan ini seperti apa? Yang pertama harus ibaratnya rumah ya. Kita harus mengunci rumah. Kita harus memasang pagar dan lain sebagainya. Lah kalau rumah dikunci pakai password. Oh ya. Ada pagar, ada firewall. Kemudian tadi ransomware itu kan mengenkripsi data sehingga kita tidak bisa membuka data kita sendiri. Nah, itu versi negatifnya. Enkripsi data itu juga digunakan untuk mengamankan data itu sendiri. Jadi orang lain yang tidak tahu data sebenarnya itu tidak bisa mengakses. Itu juga termasuk keamanan dari jaringan tadi. Tapi harusnya sudah ada gemboknya ya kan Pak? Harusnya ada gemboknya. Nah, gemboknya kuat atau enggak gimana? Mungkin pembobolnya itu cari tukang duplikat kunci di pinggir jalan. Itu. Yang berikutnya penyebabnya adalah biasanya adanya hak akses yang tersebar. Hak akses itu tadi. Jadi yang bisa login ini siapa saja. Yang pertama biasanya
kita sebagai user biasa pengguna, ada admin, ada super user. Nah itu beberapa poin, kadang ada yang membobol baik sengaja maupun tidak. Kenapa? Karena dia tahu PIN dan passwordnya. Mungkin bisa jadi karyawan sebelumnya. Bisa jadi ya Pak. Dia sudah resign tapi mungkin ada kekecewaan di situ. Dia berniat jahat, menghapus data, menggunakan loginnya dan lain sebagainya. Itu juga bisa terjadi. Yang berikutnya benar tadi seperti yang dikatakan Pak Dodi, yaitu tentang human error. Human error ini tadi asal klik download sembarangan. Nah, link-link ini kan biasanya ada scam, phishing dan lain sebagainya, itu biasanya juga berpengaruh. Biasanya downloadnya di tempat-tempat yang resmi lah, Play Store dan lain sebagainya. Jangan di Kuiha dan lain sebagainya, itu jangan ya. Jangan download sembarangan. Ya, jangan ya. Terus Pak, kalau sudah kena kayak gitu tuh, dampaknya apa tuh Pak? Wah, dampaknya secara luas, apalagi kalau di institusi ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan itu yang pertama pasti dampak ekonomi. Ekonomi. Data kalau sampai terenkripsi pakai ransomware atau mungkin terbobol, hilang. Yang pertama proses produksi tidak bisa berjalan. Bahkan kemarin waktu data nasional terblokir itu bandara mencatat check-in-nya itu pakai tulis tangan manual karena datanya tidak bisa diakses. Kembali ke zaman bahula. Iya, itu kan membuat birokrasinya menjadi lama ya. Yang berikutnya adalah dari segi tadi psikologi. Di mana rasa ketidakpercayaannya akan timbul dari pengguna. Betul. Masyarakat jadi tidak percaya data kita diperjualbelikan dan sebagainya. Itu kan hal yang sudah lama nih sering terjadi. Nah, ini ditambah dari Badan Pusat Data Nasional, tapi malah dibobol. Nah, itu kan malah berbahaya, ibarat sumur tempat kita mengambil air minum dan sebagainya, malah di situ sumurnya ditutupi, nggak bisa kita masukin gitu ya, kita nggak punya sumber daya lagi. Kemudian ada faktor lain, faktor hukum Mas, itu kan pasti ada melanggar hukumnya, di situ ada pembobolan. Nantinya mungkin jika memang ketahuan, dia harusnya diproses secara hukum. Dan nantinya kalau memang tidak bisa, ransomware itu kan dia meminta biasanya tebusan. UUD tadi ya Pak ya? Iya, ujung-ujungnya duit. Nah itu yang repot. Lagi kita harus istilahnya membayar dari sandera data tadi untuk menebusnya pakai duit. Oke Pak, itu tadi ya dampaknya banyak, ternyata luas Sobat Unkartur. Jadi tadi keamanan cyber itu, digital security itu sangat penting tadi. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Ahmad dan Pak Dodi, ini terkait solusi Pak, biar juga tidak hanya terkait kasus tadi, kita untuk Sobat Unkartur yang melihat ini dan masyarakat luas, itu solusinya apa agar terkait data security, keamanan data kita, terus secara digital itu bisa aman, apa solusinya untuk bisa secara digital itu aman seperti itu? Silahkan, monggo. Mungkin dari Pak Dodi dulu, silahkan. Yang pertama kali ya, jangan lupa untuk backup data-data kalian. Ya, data apapun itu jangan lupa backup data kalian. Dan yang kedua itu ya jangan pakai software yang bajakan. Backup data guys, Yang kedua apa tadi Pak? Jangan pakai software yang bajakan. Jangan pakai yang bajakan. Terus selanjutnya Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad monggo tambahkan. Bajakan itu kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi bajakan itu biasanya dari link-link website yang tidak resmi pastinya. Nah kita nggak tahu website ini menyimpan crack-crackan dari aplikasi tersebut, tambahin ransomware apa enggak. Tadi ini berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi soalnya jenengan pakai Microsoft Word yang bajakan. Nah itu siapa tahu nanti di situ ada ransomware yang nanti skripsi kalian langsung selesai sendiri ya. Yang malah seneng sebenarnya ya. Nah backup data itu juga sangat penting teman-teman. Sekarang simpelnya kalian upload ke Google Drive itu juga bisa. Kalau punya iPhone ya di cloud dan lain sebagainya itu. Karena data ini yang paling penting salah satunya adalah foto teman-teman. Seumpama kalian nih wisuda, terus fotonya nggak kalian backup, kemudian kena ransomware, apakah kalian akan wisuda lagi? Foto menikah, foto anak kalian lahiran, foto sunat mungkin. Ini masalah data jadi kacau semua. Iya, ini kacau, chaos ini. Seperti itu Pak sih. Sip. Terima kasih saya kira. Itu tadi Sobat Unkartur kita bersama dengan Pak Dodi dan Pak Ahmad sudah mengulas terkait tadi keamanan cyber ya, digital security juga. Dan tadi kita mendapat 2 tips
Yang pertama, silahkan nanti jangan lupa untuk backup data. Yang kedua, jangan gunakan produk-produk yang tidak berlisensi ya Pak, atau jangan gunakan yang bajakan ya, walaupun harganya memang ya itu ya Pak ya, tapi lebih aman ya Pak ya, lebih aman guys. Oke. Baik, saya kira sekian dulu ya untuk acara Uncartour Corner pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan di pembicaraan kami hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, jangan lupa silahkan jika ada pertanyaan atau mungkin feedback dan sebagainya itu, atau mungkin usul untuk konten berikutnya, silahkan bisa langsung di kolom komentar nanti ya. Oke, tadi sudah kita bersama-sama lihat ya. Saya yakin Sobat Uncartour sudah dapat informasi penting terkait keamanan digital. Tapi masih ada satu lagi informasi penting ya, bagi teman-teman yang belum menentukan pilihan untuk lanjut studi S1, bisa langsung ya. Ini Universitas Nasional Karangturi masih membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru sampai dengan bulan Oktober 2024. Oke, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, segera daftar saja. Oke, banyak penawaran beasiswa yang bisa Anda semua ambil. Oke, untuk informasi lengkap bisa klik di link berikut ya. Salam Uncartour, educate, empower, elevate.